Saudara, setelah polisi menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina, kini muncul sejumlah kesaksian yang menyebut Peggy tidak terlibat dalam kasus tersebut karena tidak berada di lokasi peristiwa. Kita akan ulas soal ini bersama pengacara keluarga Vina, Dewi Intan, yang juga akan kita sapa adalah pengacara rekan kerja Peggy, ada Pak Tony dan juga rekan kerja Peggy Pak Suharsono. Pak Tony, Pak Suharsono, selamat malam. Selamat malam, Bu. Mbak Dewi, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya mau tanya ke Pak Suharsono dulu ya. Pak Suharsono ini rekan kerja Peggy, betul ya? Pak Suharsono? Ya. Baik. Saat kejadian Pak Suharsono yakin Peggy saat itu bersama Bapak di Bandung, bukan di Cirebon? Yakin ada di Bandung. Kayak gitu, sama saya. Lagi kerja. Tanggal 27 saya tuh pulang. Pulang itu malam ya, 27 Agustus 2016. Saya pulang. Pulang itu diantar sama Peggy, sama Ibnu, sama Robi. Jalan raya ke Angkor. Jam 8 ya? Jam 8 malam. Lalu datang, saya naik. Ketika itu pulang lagi. Si Robi, Ibnu, Peggy-nya ke Bedeng, saya ke Dwi Panjang. Dwi Panjang, saya naik mobil Godwill, jurusan itu Jawa. Sampai di Cirebon, sekitar jam 11-an malam, saya turun di kilometer 202, turun jalan kaki, di atas ada rame-rame. Saya naik ke tangga itu ke atas. Lihat ada kejadian, kecelakaan awalnya. Terus, beberapa hari kemudian, itu kejanggalan adalah pembunuhan. Terus, itu saya dengar rumahnya Peggy-nya digerebek. Digerebek, motor 2 dibawa untuk barang bukti. Terus saya main ke rumah ibunya. Langsung ibunya, "Dol, Peggy." Saya kaget. Kok Peggy? Peggy kan masih di Bandung. Udah pulang. Mengantar saya ke jalan raya ke Angkor, menuju ke Dwi Panjang terminal. Oke, Pak Suharsono, selain Bapak, ada nggak saksi lain yang juga bersama Peggy saat itu? Karena kan posisi Peggy terakhir itu ada di Bandung mengantar Bapak ke terminal. Artinya tidak bisa dipastikan apakah Peggy itu dari terminal itu ke Cirebon atau tetap berada di Bandung? Tetap ada di Bandung. Dari mana Anda yakin Peggy tidak ke Cirebon dan tetap ada di Bandung? Ada orang lain yang juga melihat Peggy di Bandung sampai hari itu berlalu? Ada di Suparman. Ada lagi orang lain artinya ya? Parman, terus Ibnu, Robi. Robi sama itu Ibnu masih ada di sana di Bandung. Oke, Robi dan Ibnu itu bersama Peggy sampai kemudian momen yang awalnya diduga kecelakaan terhadap Vina itu terjadi ya? Iya. Oke, saya ke kuasa hukumnya Pak Tony. Pak Tony. Ya, baik. Kan beberapa terpidana, sekarang sudah terpidana, diperiksa lagi kemudian menyatakan bahwa Peggy bukan pelakunya. Tapi ada satu yang menyatakan Peggy itu adalah pelaku. Apa respon Anda soal itu? Ya, jadi pertama saya ingin mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu bukan pelaku pembunuhan. Yang ada di DPO itu Peggy alias Peron. Nah, ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi teman kerjanya maupun bapaknya, ya, maupun pemilik rumah atau pemilik proyek yang saat itu memberikan pekerjaan kepada bapaknya Peggy Setiawan, Pak Rudi, dan Pak Rudi mempekerjakan 8 orang, termasuk Peggy Setiawan dan Bondol ini, ya. Nah, terkait kemudian ada keterangan 6 terdakwa atau 6 terpidana yang tidak menyebut bahwa Peggy tidak terlibat, Bu ya. Ya kalau saya begini, Bu,
di dalam putusan pengadilan itu ya, itu sebenarnya sudah inkrah, Bu. Nah, sudah inkrah bahwa ada 11 pelaku ya. Putusan pengadilan kalau belum ada upaya hukum lain ya, berarti putusan pengadilan itu dianggap benar. Nah, saya membaca putusan pengadilan atas nama Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramadhani, Bu. Jadi motif dari peristiwa ini adalah motif antar geng. Justru sebenarnya ya, permulaan itu dari Andi, ya Bu, dari Andi, ya. Permulaan itu dari Andi. Andi lah yang pada saat minum minuman keras, Bu ya, 11 terdakwa atau 11 terpidana ya, pada 11 pelaku pada saat habis di rumah Ibu Nining, ya, kemudian pindah, Bu ya. Nah, kemudian ke SMP 11 Perjuangan minum minuman keras di sini, ya. Nah, ini Andi ini ya menyampaikan kepada 10 pelaku itu bahwa ia ada masalah dengan ekstisi dan minta kepada mereka yang disebut di sini adalah monreker untuk mencari golongan atau geng ekstisi. Nah, jadi gara-gara Andi itu kemudian mereka ini, Bu, mencari ya menghadang lah ya, nunggu-nunggu yang lewat. Nah, kebetulan pukul 21 ya itu datanglah lewatlah Muhammad Rizky Eki ya, korban berboncengan dengan Vina. Dalam putusan ini Vinanya memakai jaket ekstisi, lalu kemudian dilempari lah di situ, dilempari. Nah, setelah dilempari lolos, kemudian di TKP 2 dipukul, helmnya masih lolos, di TKP ketiga dipukul bahunya, lolos sampai terus. Artinya Andi ini, Bu, ini adalah pelaku atau otak pelaku dari peristiwa ini. Artinya Anda mau ngomong, Pak Tony, maaf saya potong ya. Jadi artinya Anda tuh mau ngomong bahwa Peggy itu bukan otak pelaku. Nah, tapi Peggy terlibat nggak, Pak Tony? Dibilangkan DPO-nya itu. Tapi Peggy klien Anda ini terlibat atau enggak? Ya, kembali di dalam putusan pengadilan, putusannya itu yang 3 itu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Nah, kemudian dikeluarkan DPO. Peggy alias Peron itu ciri-cirinya, Bu, Polda masa Polda asal saja mengeluarkan DPO, tentu berdasarkan keterangan para pelaku dong. Oke, sekarang gini, Pak Tony, maaf saya potong. Yang saya tanyakan adalah klien Anda ini terlibat atau tidak? Ya, tidak. Tadi makanya dan saya Peggy yang, maaf saya potong lagi, yang Peggy yang dirilis oleh kepolisian itu bukan klien Anda? Peggy alias Peron, Bu. Jadi bukan Peggy Setiawan. Oke, itu poinnya. Peggy yang dirilis kepolisian itu bukan Peggy klien Anda dan bukan dia pelakunya, begitu ya? Saya ke saya ke Mbak Dewi, pengacara Vina. Mbak Dewi, selamat malam. Ya, malam. Mbak Dewi, bagaimana Anda melihat perkembangan kasus ini? Ya, dimulai dari penetapan tersangka PS ini ya. Pada saat itu kan memang ada kepolisian rilis, lalu informasi yang kami dapat baru-baru ini ya ternyata hanya satu yang mengaku itu Peggy, yang lainnya menyatakan bukan. Itu informasi baru, itu informasi yang kami dapat. Gitu. Jadi ya sejauh ini ya kami mudah-mudahan pihak polisi mencermati lagi, menelaah lagi gitu. Kami pun juga tidak mau jangan sampai ada ya salah tangkap gitu loh. Seperti itu, Mbak. Mbak Dewi, ini kan yang tadi dikatakan kuasa hukum Peggy yang ditangkap, Peggy Setiawan, ini bukan Peggy DPO, bukan Peggy alias Peron yang selama ini dicari oleh pelaku. Apa respon kuasa hukum dan juga keluarga Vina soal itu? Ya, tentunya kembali lagi ke pihak kepolisian itu apakah sudah melakukan penyidikan secara cermat dan teliti gitu. Apakah pada tahun misalnya pada Halo? Yes. Halo? Mbak Dewi, silakan dilanjut. Ya, misalnya pada tahun tersebut adakah fotonya pada tahun 2016 gitu. Jadi ya mungkin kepercayaan masyarakat ya berkurang karena kurangnya minimnya informasi dan bukti-bukti yang kepolisian berikan seperti itu. Misalnya hanya ijazah dan lain halnya gitu. Adakah yang menguatkan? Itu kan mudah sekali gitu loh. Pada saat itu apakah dilakukan tes DNA dan misalnya pada
ditemukan mohon maaf sperma, itu sperma siapa, kan harusnya pada saat itu prosesnya melewati proses-proses tersebut gitu ya. Kita menilai apakah pada saat itu proses penyidikannya sudah benar atau belum gitu loh. Kembali lagi gitu. Mbak Dewi, Pak Hotman kan menyatakan dari 5 terpidana itu mengaku bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang kemudian mengaku. Artinya pihak keluarga ini satu suara dengan Pak Hotman yang artinya juga ikut ragu kalau memang bukan Peggy pelakunya. Ya tentu pihak keluarga satu suara dengan tim kuasa hukum gitu. Menanyakan sebenarnya dan meminta kepolisian lebih mendetail gitu, lebih memberikan informasi secara detail. Kalau memang benar Peggy ini apa bukti-buktinya gitu kan. Jangan hanya misalnya mungkin sekarang dengan bukti-bukti yang ada masih belum cukup seperti itu. Mbak Dewi, soal DPO yang dihilangkan oleh kepolisian yang dinyatakan bahwa selama ini dianggap tersangka itu bicara asal bahwa ada tersangka, ada pelaku lain. Jadi artinya DPO selama ini yang dicari sebetulnya hanya 1 bukan 3. Iya, itu lebih lucu lagi sebenarnya ya. Bahwa tadi kan sudah pengacara dari Bapak sudah mengatakan ada juga putusan yang menyebutkan ada nama-nama tersebut. Ada 3 nama tersebut dari BAP. Sampai dengan putusan itu kan bentuknya adalah produk hukum. Itu jelas mereka melakukan, motornya ada, masing-masing punya peranan. Jadi peranan itu tidak dilemparkan Mbak kepada 3 DPO. Baik. Mereka melakukan secara bersama-sama. Jadi ya itu tidak masuk di logika kita gitu loh. Mbak Jika Dewi, tiba-tiba artinya itu gini, dihilangkan. maaf saya potong, kalau ternyata memang betul bahwa seharusnya DPO itu ada 3 dan sekarang dianulir DPO itu menjadi 1, kita perlu ada BAP ulang. Ya mungkin perlu ada peninjauan kembali dalam kasus itu. Berarti kan pada saat itu bagaimana pertanggungjawaban atas kesaksian itu yang sudah inkrah, itu sudah ada semua dalam putusan, peranannya ada, nama-namanya jelas, apa dia melakukan, apa sudah ada semua Mbak, lengkap di situ di putusan itu. 3 nama DPO itu dari BAP sampai dengan putusan itu semua nama selalu ada gitu loh. Jadi kita harus minta pertanggungjawaban kepada siapa gitu loh. Kalau itu sampai hilang. Baik. Kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Hotman Paris soal 5 terpidana yang menyatakan bahwa bukan Peggy pelakunya. Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Oke, jadi dianggap terlalu cepat untuk menyatakan bahwa Peggy itu adalah pelakunya. Langkah selanjutnya Pak Tony, pra-peradilan kah? Mau kami tempuh Bu ya. Nah, cuma mau kami sampaikan dulu ya, ada update ini Bu. Jadi tim kuasa dari Peggy ini menghubungi Pak Rudi ya. Ini adalah bukti pembayaran gaji pada waktu tahun 2016 Bu. Ya, di sini ada tanggal 26 Agustus 2016 Bu. Nah, kan gajiannya setiap minggu Bu ya kalau kuli bangunan itu. Nah, 26 Agustus 2016 ini ada gaji masih sekitar 5.300.000 ini Bu ya. Kaspun ini untuk 8 orang. Nah, kemudian tanggal 2 September, nah kan 7 hari Bu. 2 September 2016 ini masih 5.300.000 lagi ya. Nah, ini masih 8 orang karena memang bekerjanya itu 8 orang ya, Mas Bondol, termasuk Peggy Istiawan. Ini yang diberikan oleh bapaknya yang masih disimpan karena tim kami meminta kepada bapaknya itu bukti terkait pembayaran gajinya Peggy Setiawan. Itu Bu. Ini. Nah, kemudian langkah hukumnya ada 2 yang sebelum di persidangan. Pertama, kami mencoba ingin jelas Peggy Setiawan itu Peggy Peron atau bukan dan bagaimana penyidik mengatakan bahwa menentukan bahwa Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron. Nah, ini kami minta dibuka secepatnya. Kalau tidak,
maka kami akan melakukan upaya untuk mengajukan gelar perkara khusus Baik. di Barreskrim Mabes Polri. Yang kedua, kami akan mengajukan pra peradilan. Kapan itu diajukan? Nah, khusus ini ya kami akan ajukan ya insya Allah paling lambat hari Jumat kami ajukan. Kita tunggu nanti proses pra-peradilannya berjalan seperti apa. Kita akan kawal kasusnya. Terima kasih Pak Tony, Pak Soeharsono, Mbak Dewi di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.